Halo sahabat Kenji Flix, bersiaplah karena kita akan membahas film yang dijamin akan membuat kalian tegang sepanjang durasi. 5 sahabat merencanakan liburan, namun setelah sebuah perampokan berujung pada kematian Rob, segalanya berubah. 6 bulan kemudian, mereka mendaki di Kungsleden, Swedia Utara. Ketika kaki Dawn terkilir, mereka memutuskan memotong jalan melalui hutan seram. Malam yang penuh hujan membawa mereka ke sebuah rumah tua yang penuh misteri. Saat pagi tiba, mereka terbangun dengan mimpi buruk dan kondisi yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu? Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini. Film dimulai dari sebuah pub yang ramai, di mana 5 teman sedang mendiskusikan rencana liburan mereka. Berbagai negara seperti Jerman dan Spanyol disarankan, tetapi Rob mengusulkan agar mereka pergi hiking di Swedia. Tidak ada teman lain yang menyukai ide itu. Saat mereka meninggalkan bar, Rob terus berbicara tentang jalur pendakian terkenal di Swedia. Luke menyela pembicaraan untuk mengumumkan bahwa dia akan pergi ke toko di seberang jalan untuk membeli lebih banyak minuman, dan Rob pergi bersamanya. Di dalam toko, Luke mengeluh bahwa teman-teman mereka menjadi membosankan sejak mereka menikah dan punya anak. Tiba-tiba, mereka melihat seorang wanita terluka dan bersembunyi di dekat counter. Dia gemetar ketakutan saat pintu ruang toko terbuka dan 2 perampok masuk. Perampok pertama mendorong petugas toko dan menuntut lebih banyak uang. Luke bersembunyi di balik salah satu rak sementara Rob berdiri diam. Luke berpikir untuk menyerang para perampok dengan botol kaca yang dia pegang, tapi takut dan tetap bersembunyi. Sementara itu, perampok pertama melihat Rob dan meminta dompetnya. Rob menurut, tetapi ketika perampok meminta cincinnya, dia menolak. Perampok kedua berteriak pada yang pertama untuk mengambil cincin dari tangan Rob. Rob masih menolak. Jadi perampok pertama membunuhnya dengan 2 pukulan pisau, sementara Luke menonton. 6 bulan setelah tragedi itu, Luke bangun di Swedia Utara. Dia dan 4 teman lainnya memulai jalur pendakian yang sama yang disarankan Rob. Mereka akan menghabiskan 2 malam di sana dalam ingatan Rob. Mereka mendaki di sepanjang jalan setapak sampai mereka mencapai puncak gunung, di mana pemandangannya indah. Pada singkapan berbatu, mereka menempatkan foto Rob dan beberapa barang yang mereka miliki. Phil terguncang oleh kehilangan itu, dan Hutch berkomentar bahwa Rob seharusnya tidak pernah mati seperti itu, tapi sayangnya yang terburuk terjadi. Dia membuka termos, dan mereka semua menyesapnya sebelum Hutch menuangkan sisanya ke tanah. Untuk menghormati teman mereka yang hilang, dia kemudian meletakkan termos kosong di atas batu. Saat malam tiba, kelompok itu mendirikan kemah di tempat yang sama. Luke terlihat diam sepanjang perjalanan. Kematian temannya dan keputusannya untuk bersembunyi jauh di atasnya. Hutch mendekatinya dan mengatakan bahwa kematian Rob bukanlah kesalahannya. Keesokan paginya, ada hujan lebat. Mereka dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi, tidak memperhatikan bahwa termos tidak lagi memiliki topi. Saat mereka berjalan, Dawn tersandung dan memutar pergelangan kakinya. Dia berteriak kesakitan dan mulai pincang. Hutch mengatakan mereka memiliki pendakian 14 jam di depan mereka, dan Dawn menjawab bahwa dia tidak akan bisa berjalan dengan pergelangan kakinya yang bengkok. Hutch menyarankan mereka bisa menembus hutan dan mempersingkat waktu tempuh. Tapi Luke berpikir akan lebih baik baginya dan Hutch untuk meninggalkan 2 teman di gunung dengan persediaan dan kembali dengan bantuan. Namun, Dawn tidak mau ketinggalan, dan jika ada jalan yang lebih pendek, dia bisa berjalan itu. Jadi keempat temannya menuju ke dalam hutan yang gelap. Sebelum memasuki hutan, mereka melihat sebuah van yang ditinggalkan. Hutch memimpin jalan menggunakan kompasnya, membimbing kelompok kemana harus pergi. Seiring berjalannya waktu, teman-teman mengalihkan perhatian mereka dengan mendiskusikan makanan mana yang ingin mereka makan. Tiba-tiba, mereka melihat tubuh Elke patah hati tergantung di pepohonan, dan isi perutnya berserakan di lantai hutan. Darahnya masih segar. Siapapun atau apapun yang melakukan ini pada Elke, kemungkinan masih ada. Malam tiba dan mereka belum meninggalkan hutan. Hujan mulai turun, dan Hutch menyarankan agar mereka mendirikan tenda dan bermalam di sana. Luke menyinari pohon dan menunjukkan simbol aneh yang diukir di dalamnya. Kelompok itu kemudian menemukan sebuah kabin yang ditinggalkan di tengah hutan. Karena hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, mereka memutuskan untuk tidur di sana. Saat Luke akan masuk, dia mendengar loloman aneh seperti anjing. Kabinnya gelap dan tua, dengan simbol yang lebih aneh tergantung di dalamnya. Ada juga senapan tua di ruang tamu. Mereka menjelajahi tempat itu, memanggil siapa saja, dan di loteng, mereka menemukan patung aneh.
Sesuatu seperti tubuh manusia tanpa kepala yang terbuat dari cabang. Dengan antler rusa di tangannya, Phil berkomentar bahwa itu adalah sihir. Meskipun mereka takut, mereka memutuskan untuk mengabaikan ketakutan mereka dan melakukan pemanasan di depan perapian yang mereka buat. Luke menyarankan itu di pagi hari. Mereka kembali seperti mereka datang dan kembali ke jalur utama. Tapi Hutch bersikeras bahwa mereka dapat terus melalui hutan. Teman-teman pergi tidur, dan beberapa saat kemudian, Ronan dan Graham aneh bergema sepanjang malam, dan Luke sudah bangun. Tiba-tiba, semuanya membeku. Dia bangun dan menyadari, bahkan teman-temannya tidak bisa bergerak. Saat dia membuka pintu, dia kembali ke toko, pada saat Rob meninggal. Rock runtuh. Dan Luke kembali ke hutan dengan bekas tusukan di dadanya. Dia akhirnya bangun dan melihat bahwa dia memang ada di hutan. Dia dengan cepat kembali ke kabin dan membangunkan Hutch, yang juga mengalami mimpi buruk yang mengerikan, sangat buruk sehingga dia mengompol. Luke berhasil menenangkannya, tapi kemudian melihat Dom meringkuk di sudut lain. Tersiksa dalam berteriak memanggil nama istrinya, dia menenangkannya juga. Dan memperhatikan bahwa pakaian Phil berserakan di lantai. Mencari dia menemukan Phil di loteng, menanggalkan pakaian dan berlutut di depan patung tanpa kepala. Berdoa untuk itu dengan goresan di sekujur tubuhnya. Phil terbangun dengan nyeri dengan apa yang dia lakukan saat dia tertidur. Kelompok itu dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka dan meninggalkan kabin. Saat mereka keluar, mereka melihat lebih banyak simbol pagan yang diukir di pepohonan dalam semalam, yang sangat menakutkan mereka. Dom melihat jalan dan memutuskan untuk mengikutinya. Meskipun Hutch menunjuk ke arah lain, rombongan mengikuti Dom melewati hutan, berharap jalan akan membawa mereka keluar. Saat mereka berjalan, Phil menyebutkan pengalamannya dari malam sebelumnya, tapi Hutch tak mau membahasnya dan mengatakan itu hanya mimpi buruk. Phil bersikeras bahwa sesuatu yang aneh terjadi, karena dia tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan malam sebelumnya. Dom melihat beberapa kolom baja di sepanjang jalan, dan dengan bersemangat mengumumkan bahwa mereka lebih dekat dengan peradaban. Mereka melihat kabin lain, tetapi mengabaikannya dan melanjutkan jalan setapak. Dom akhirnya lelah, dan Hutch mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menahan rasa sakit, sehingga mereka dapat mempercepat langkah. Dom jadi geram melihat sikap Hutch. Luke memutuskan untuk pergi ke jembatan terdekat untuk melihat di mana mereka berada, tapi akhirnya masuk lebih dalam ke hutan. Dia melihat sosok besar bergerak di balik pepohonan dan berlari kembali ke teman-temannya. Luke mulai percaya ada sesuatu yang memburu mereka dan menunjukkan bekas tusukan di dadanya. Dom mencemooh dan mengatakan dia pasti menabrak pohon. Dia menambahkan bahwa dia tidak mempercayai penilaian Luke dan bahwa mereka tidak akan berada di Swedia jika bukan karena dia. Menyiratkan itu adalah kesalahannya, bahwa Rob meninggal. Luke marah dan mendorong Dom. Dom menyebutnya pengecut karena tidak membelanya dan membiarkannya mati. Luke menyatakan dia tidak akan lagi menjadi temannya. Dom membalas bahwa Rob tengkoraknya terbelah, sementara Luke keluar dari insiden itu tanpa setetes darah pun, karena dia pengecut. Luke meninju hidungnya dan pergi. Hutch mengikuti Luke, yang bertanya apakah dia juga berpikir dia pengecut. Hutch menjawab bahwa dia jujur tidak tahu. Luke melanjutkan jalan setapak sementara tiga lainnya mengikuti. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Mereka menggali lapisan tanah dan menemukan itu adalah tenda dengan sepasang sepatu dan ransel. Ada juga dompet dengan foto keluarga dan kartu kredit. Tanggal ke-1984. Realitas muncul untuk grup, dan mereka mulai percaya bahwa mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Hutch mencoba menghibur mereka, mengatakan pihak berwenang akan segera menyelamatkan mereka. Mereka mendirikan tenda di hutan untuk bermalam. Hutch memanggil Luke ke samping dan mengatakan bahwa lutut Dom tidak membaik, dan Phil tampaknya tidak sehat. Dia memberitahu Luke bahwa karena dia adalah yang terkuat, dia harus mencoba keluar keesokan paginya. Sementara Hutch dan yang lainnya tetap tinggal. Luke dengan enggan setuju. Pada malam hari, Luke memiliki mimpi buruk lain tentang kematian Rob. Dia terbangun oleh jeritan Phil dan menemukan Hutch hilang. Phil bilang dia melihat bayangan yang mengambil Hutch. Hutch berteriak di kejauhan dan seekor makhluk menaung keras. Saat pagi tiba, mayat Hutch tertusuk di pohon, memusnahkan seperti Elke yang mereka lihat sebelumnya. Dom berteriak ngeri, tidak percaya itu nyata. Luke mencoba melihat tubuh di dahan, tapi tak tega mencari pinjaman. Kemudian teman-teman menghapus Hutch dari pohon. Kelompok itu sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan sedang memburu mereka. Luke mengambil kompas dari ikat pinggang Hutch dan mengeluarkan pisau dari sakunya. Dom memulai pertengkaran tentang mengambil jasad teman mereka. Tapi Luke menolak. Setelah menutupi tubuh Hutch dengan beberapa cabang, mereka memutuskan untuk terus mengikuti jalan dan pergi dari sana secepat mungkin. Selama pendakian, Phil menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu mulai memburu mereka setelah mereka bermalam di kabin aneh itu, dan Lucas setuju.
Dom menjadi gelisah, mengatakan itu disebabkan oleh pemburu. Tapi Luke menyuruhnya untuk diam, untuk memastikan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Selanjutnya, ketiganya menemukan genangan air dan berjongkok untuk memuaskan dahaga mereka. Namun, mereka melihat beberapa jejak kaki manusia menuju ke arah lain. Tapi mereka memutuskan untuk melanjutkan ke barat daya. Dan kita melihat makhluk itu bergerak di antara pepohonan tanpa mereka sadari. Saat mereka mendaki bukit, Phil terpeleset dan hampir jatuh. Tapi Luke mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Setelah mendaki sedikit lagi, Lucas meninggalkan keduanya untuk beristirahat dan melanjutkan ke puncak bukit. Di sana dia melihat ujung hutan. Menambil kompas dari sakunya dan menyadari bahwa kandang itu benar. Namun, dia juga melihat beberapa lampu di hutan. Dan dengan cepat kembali ke tempat di mana dia meninggalkan teman-temannya. Tiba-tiba, Phil diseret oleh makhluk tak terlihat itu. Luke memiliki penglihatan lain tentang perampok malah meninggal. Dia kembali ke dunia nyata ketika dia mendengar raunan makhluk itu. Luke menemukan Dom bersembunyi bergabung dengannya di balik pohon. Terlepas dari ketakutan mereka terhadap makhluk jahat, mereka memutuskan untuk berlari melewati hutan, dan makhluk bayangan itu mengejar mereka dari dekat. Mereka menemukan garis jalan dengan obor, dan mengisi tubuh yang tertusuk di pohon terdekat. Putus asa, mereka berlari di sepanjang jalan setapak, mencari perlindungan dan tiba di sebuah desa kecil. Mereka mendekati kabin pertama, membuka pintu dan runtuh. Terenyahnya di lantai, Luke kemudian memperhatikan seorang wanita tua yang berdoa membelakanginya. Tapi sebelum dia bisa bangun, dia ditendang di wajahnya. Luke bangun di pagi hari dengan Dom memanggilnya, dan menyadari bahwa mereka diikat di ruang bawah tanah. Luke berhasil mengintip melalui lubang di kabin, dan melihat beberapa penduduk desa di luar, menyiapkan altar dengan potongan kayu besar. Pintu terbuka dan seorang wanita tua masuk membawa kendi di dalam mangkuk. Dia membuat minuman Luke dari kendi, dan kemudian menurunkan bajunya untuk memeriksa luka di dadanya. Wanita tua itu kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki luka serupa di dadanya. Tapi dia kemudian memerintahkan dua pria untuk mengambil Dom. Di luar, Luke mendengar raunan keras makhluk-makhluk itu dan jeritan Dom. Seorang wanita yang lebih muda masuk dan memberitahu Lucas bahwa mereka sedang mempersiapkan pengorbanan. Beberapa jam kemudian, orang-orang itu kembali ke loteng dengan Dom. Wajahnya memar dan berlumuran darah. Luke bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dom mengungkapkan bahwa dalam mimpi buruknya, dia melihat orang-orang mengorbankannya untuk monster itu dan juga melihat istrinya. Dengan suara dingin, dia memberitahu Lucas bahwa dia ditakdirkan untuk mati di sana. Tapi Luke masih bisa kabur. Dia memerintahkan temannya untuk lari dan hidup. Setelah beberapa saat, para pria datang untuk mengambil Dom. Mereka menempatkannya di atas altar yang mereka bangun dan mulai bernyanyi untuk monster itu. Malam tiba, dan sekelompok jamaah masih menunggu datangnya makhluk jahat. Sementara itu, Luke berjuang untuk membebaskan dirinya dari ikatannya. Dia terkilir ibu jarinya untuk membebaskan sebagian dirinya. Di luar, makhluk itu muncul dari hutan berupa istri Dom untuk menenangkannya. Sayangnya, sudah terlambat. Dan ketika Dom menyadari makhluk itu menyeretnya ke dalam hutan dan menusuknya di dahan pohon, membunuhnya. Wanita yang lebih muda datang ke Luke dan mengungkapkan bahwa desanya memuja dewa kuno yang memberi mereka keabadian dengan imbalan pengorbanan darah. Luke telah dipilih untuk bergabung dengan mereka karena mereka mengenali dia membawa rasa sakit yang luar biasa dari pengalaman hidupnya. Malam itu, mereka akan mempersembahkan Lucas kepada monster itu, dan dia harus berlutut sebelum atau mati. Wanita muda itu pergi dan Luke membebaskan dirinya dari ikatannya. Dia menyelinap ke bawah, mengambil obor, dan menemukan beberapa penyembah mumi bernyanyi untuk Tuhan mereka. Ini adalah penduduk desa yang menerima keabadian dari dewa. Tubuh mereka telah terkalsifikasi, tapi mereka semua masih hidup. Luke memutuskan untuk membakar mereka dengan obor. Dia kemudian pergi, tetapi wanita tua yang jahat itu menghentikannya. Namun, dia menjatuhkannya dan melarikan diri sebelum yang lain tiba. Api menarik monster itu, dan tanpa ampun membunuh wanita muda itu. Sementara itu, Luke menemukan senapan berburu di kabin. Dia bertemu pengikut dan membunuhnya. Luke juga mengambil kapak sebelum makhluk itu bisa menangkapnya. Dia berlari keluar dan melihat monster-monster itu dengan baik. Berpikir dia bisa membunuhnya dengan tembakan. Dia menembak, tapi tidak ada yang terjadi. Ketakutan, Luke berlari ke hutan dengan makhluk itu mengejarnya. Makhluk itu membuatnya berhalusinasi bahwa dia kembali ke toko, di mana Rob meninggal. Monster itu menangkapnya dan memaksanya untuk berlutut tunduk. Tapi Luke memikirkan temannya yang sudah meninggal dan bagaimana dia membuat kesalahan dengan menjadi pengecut malam itu. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi. Jadi dia berdiri dan menyerang monster itu dengan kapak, tapi tidak di kepala. Dia kemudian berlari secepat yang dia bisa, keluar dari hutan dan mencapai area yang tinggi. Rupanya, monster itu tak bisa meninggalkan hutan. Jadi dipaksa untuk menonton saat Luke lolos.
Saat pagi tiba, Luke mendaki gunung. Film berakhir dengan Luke akhirnya mencapai jalan beraspal, dengan mobil mendekat. Namun, kita tidak yakin apakah ini hanya ilusi makhluk itu.